Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul dan Bu Erna, ini Ya. kami mau bertanya nih. Hari ini kan ada kegiatan bazar. Ya. Sebenarnya tujuan bazar ini apa ya Pak ya? Oh ya. Sebelum ke tujuan, coba saya ingin memulai dari istilah bazar itu sendiri ya. Ya. Bazar itu sebenarnya berasal dari bahasa Persia itu. Tapi setelah mendunia ya, sekarang itu dari negara-negara manapun juga menyebut istilah itu bazar. Ya. Arti yang sesungguhnya bazar itu kan pasar. Tapi dalam perkembangannya bazar itu kemudian bukan pasar biasa, tapi pasar yang memang untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya untuk tujuan amal, misalnya untuk tujuan menggalang dana untuk kegiatan sosial. Iya Pak. Nah, bisa juga untuk tujuan pendidikan. Jadi bazar, jadi sifatnya sementara, hanya beberapa hari. Iya. Gitu ya. Oke. Untuk proses pelaksanaan bazar itu bagaimana Pak? Teknisnya Pak? Oh ya, jadi bazar nanti kita di SMP 30 ya. Bazar Iya. di SMP 30 nanti kita kan bentuknya penilaian proyek ini. Jadi nanti ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada laporan. Tapi bazar itu saya menambahkan tujuan tadi. Jadi sebenarnya bazar ini adalah implementasi dari praktek kewirausahaan atau entrepreneurship. Ya. Jadi kewirausahaan atau entrepreneurship itu kan KD4 itu kan kemampuan menggabungkan berbagai faktor produksi Iya. untuk suatu keberhasilan. Kalau untuk pelajaran IPS tentu faktor produksi di sini adalah barang ya, jadi Iya. kemampuan menggabungkan faktor-faktor produksi itu untuk keberhasilan khususnya dalam kegiatan bazar ini. Nah, dalam perencanaan itu kan dimulai dengan membuat usulan apa yang akan ditampilkan dalam bazar itu. Kemudian pada pelaksanaannya dimulai dengan promosi. Jadi ada promosi bisa langsung, bisa juga lewat brosur, online juga, bisa juga poster. Ya, itu terserah anak dia memilih mana. Nah, kemudian tahapan produksi ya, setelah promosi produksi. Jadi barang-barang yang akan diperjualbelikan dalam bazar ini semua adalah produksi dari anak-anak. Iya. Jadi diproduksi di salah satu rumah dari anak sesuai dengan rencana mereka. Dan kemudian pelaksanaannya adalah hari ini. Jadi dalam pelaksanaan ini nanti kita bagi dalam kelompok-kelompok. Jadi satu kelompok berapa orang? Satu kelompok 6 ya. Jadi satu kelas rata-rata 6 kelompok. Total semuanya ada 48 kelompok. Semuanya ada di teras lantai 1. Mungkin penuh nanti di teras ini. Oke. Terakhir nanti laporan. Jadi kami mengambil nilai. Ada 7 kriteria dalam penilaian bazar ini. 3 kriteria nanti akan dinilai oleh Bapak Ibu guru, yaitu tentang produk itu, dan 4 kriteria nanti akan dinilai oleh kami guru IPS. Kriterianya apa aja Pak? Kriterianya untuk produk ya, itu satu adalah kreativitas. Jadi produk itu mempunyai nilai kreatif tidak, itu nanti guru yang menilai. Guru siapa saja, guru mata pelajaran siapa saja bisa menilai itu. Kemudian rasa, oleh karena itu nanti mereka ada testernya, dia membawa salah satu produk itu ke ruang guru untuk dimintakan nilai dari guru. Satu kreativitasnya, yang kedua rasanya, yang ketiga kebersihannya atau kesehatan. Kemudian 4 kriteria lagi nanti adalah promosi. Jadi kami akan melihat bagaimana promosinya. Kemudian selain promosi kita akan melihat kerjasamanya ya. Terus kemudian apa lagi ya Bu? Kerjasama, promosi, pelayanannya, dan bagaimana keuntungannya. Jadi itu. Itu kalau maksudnya promosi itu apa, anak-anak buat apa atau bikin Ya, brosur atau bagaimana? anak membuat, kalau brosur dia membuat brosur dibagikan kepada calon konsumen. Itu bentuk promosinya. Promosinya. Ya. Kalau mereka online atau apa ya, berarti dia diupload di web atau di grup medsos. Saya mau tanya ya Bu, bagaimana teknis pelaksanakan kegiatan bazar hari ini Bu?
kelas dengan jumlah 36, kita bagi menjadi 6 kelompok. Jadi satu kelompok adalah 6 siswa. Kemudian dari 6 siswa itu tugasnya 1 anak untuk menyambut tamu, 2 anak untuk melayani, 1 anak untuk dokumentasi, 2 anak lagi untuk membawa tester ke ruang guru guna mencari nilai kepada guru-guru yang mencoba mendapatkan nilai untuk guru yang mencoba hasil produk dia. Oke, terima kasih. Nah, ini pertanyaan terakhir. Ya. Bagaimana kaitan kegiatan bazar ini dengan mata pelajaran IPS? Baik. Kebetulan IPS untuk kelas 7 pada KD 3.3 kita adalah kaitannya dengan kelangkaan, permintaan, penawaran, produksi, konsumsi, dan distribusi sampai ke pasar. Jadi kegiatan ini mengkaitkan antara kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi serta penawaran. Karena dia melakukan konsumsi ketika membeli bahan-bahan baku yang akan dibuat untuk barang yang akan dipasarkan. Kemudian dia dikatakan melakukan kegiatan produksi ketika membuat, mengolah dari bahan baku menjadi barang jadi. Kemudian mereka dikatakan melakukan distribusi ketika menyalurkan barang hasil produksinya sehingga sampai ke konsumen nanti. Nah, pada saat dia mau menjual, dia itu menyusun berapa bahan baku harganya sampai ke keuntungan yang ingin dicapai, kemudian ditentukan harga jualnya berapa. Nah, di situ dia akan menentukan harga pasar. Gitu Pak Iwan. Oh, terima kasih. Nah, ini semua nanti ada pelaporannya atau bagaimana nih Pak? Ya. Ya. Tadi karena bahasa Langsung. Jadi setelah semua kegiatan bazar hari ini selesai, nanti anak-anak menyusun laporan. Nah, di dalam laporan itu akan dikemukakan semua produknya apa, dan ada lampiran gambarnya, kemudian prosesnya bagaimana membuatnya, ada lampiran gambarnya, kemudian bagaimana dia membuat promosinya, ada lampiran gambarnya, dan sampai pada bagaimana menghitung keuntungannya. Jadi biaya produksinya diuraikan sampai pada pendapatannya berapa sehingga dia mendapatkan keuntungan berapa. Nanti semua itu harus ada di dalam laporan. Dari laporan itu kami akan menilai. Saya kira begitu Pak. How much? 5 ribuan. Ini terbuat dari apa? Dari kentang ya. Oke. Ini kamu jual apa? Lemonade. Iya. Ini ditambahin air lagi atau bagaimana? Oh, harganya berapa nih? Hah? 5.000? 8.000. Oke. Apa? Kamu jual apa? Hah? Ini jual apa? Blanseno, Pak. Blanseno itu apa sih? Blanseno Pak itu mixer narkoba, jadi itu isian binder itu. Jadi yang beda dari yang lain itu dia ada kata-katanya itu dan kata-katanya itu kita bikin sendiri. Oh, gitu. Nah, kalau yang ini? Kalau yang brownies sumber. Jadi brownies sumber ini toppingnya banyak Pak. Ada buahnya, terus ada kayak banyak enak. Oke, harganya berapa sayang? 8.000. Oke. Sayang, ini kamu jual apa? Hah? Gitu. Oreo ya? Tuh. Widih, keren banget. Kamu jual apa ini? Ayo, jual apa? Jual? Oh, ini harganya berapa sayang? 5 ribuan. Aduh, coba lihat menunya. Wah, keren. Nah, yang ini jual apa? Hah? Nugget. Oh, nugget. Saya dari Ryan kelas 7E kelompok 3 IPS. Menurut saya pesan dan pesan yang saya dapatkan melalui kegiatan bazar ini tuh bisa banyak banget. Yang pertama yang paling umum itu ada yang namanya
kita bisa ngemikirin proses transaksi jual beli secara nyata tanpa secara teori lagi, secara kegiatannya. Jadi contohnya itu kita kreativitas barang, nentuin harganya, bagaimana yang harus dinantikan. Lalu selain itu juga kita bisa nambah teman atau menambah teman atau nambah sahabat, saling bersilaturahmi melalui pas pembagian iklan ataupun buka suara di media sosial saat ingin mempromosikan barang yang sudah ditentukan. Lalu ketika kegiatan itu berlangsung, kita tak hanya berdiam diri tapi juga mempromosikan barang supaya kita bisa mendapatkan untung. Selain itu juga kesan saya yang paling saya kagumi di bazar kegiatan ini itu kegiatan ini tetap benar-benar terorganisir dengan baik. Contohnya saat orang-orang ingin membeli barang, mereka itu tidak pergi kemana-mana, melainkan cuma di satu titik, tidak bercucuran kan biasanya. Lalu itulah pesan dan kesan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang kegiatan Entrepreneur Day yang dilaksanakan hari ini, Pak. Yang tadi jam istirahat dilakukan oleh anak-anak ya? Iya, Pak. Oke, pertama-tama saya akan berikan apresiasi dulu kepada guru bidang studi yang melaksanakan acara tersebut. Pada Bapak Dr. Modest Mulyana, saya ucapkan terima kasih atas kreativitasnya, sehingga hari ini terlihat sekali kegiatan tersebut betul-betul semangat sekali anak-anak melaksanakannya. Dan tidak lupa juga terima kasih untuk kepada guru-guru, rekan-rekan guru yang lain yang mendukung dan langsung terlibat untuk membeli produk-produk dari buatan anak sendiri. Terima kasih saya ucapkan dukungannya. Dan di situ saya jelas melihat sekali bahwa anak-anak itu begitu semangat, ingin menunjukkan kreativitasnya, ingin menunjukkan hasil kerjanya, dan ingin rasanya mereka tuh dibeli produknya oleh teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah saya keliling tadi, saya lihat semua yang mereka buat, yang mereka hasilkan laku terjual. Alhamdulillah. Ada yang lapor ke saya, Pak, alhamdulillah semua dagangan saya habis. Terus saya tanya, betul itu hasil kalian sendiri? Betul, Pak. Saya berani untuk dipraktekkan di depan Bapak. Itu hebatnya anak-anak. Jadi sekali lagi apresiasi yang besar saya ucapkan kepada guru bidang studi PS Pak Dr. Modest Mulyana. Semoga kegiatan ini bisa diikuti oleh guru-guru yang lain untuk menumbuhkan kreativitas anak, hasil karya anak, agar supaya mereka punya bekal setelah tamat dari sekolah ini. Mereka punya satu keahlian yang insya Allah akan berguna di masa depan mereka. Terima kasih, dan sekali lagi maju 30, maju terus guru-guru SMP 30, siswa 30, dan seluruh stakeholder yang ada di SMP 30. Semoga SMP 30 makin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.